perdagangan, yuk kita belajar bagaimana penyusunan rencana hasil kerja bagi jabatan fungsional perdagangan. Ketika melakukan perencanaan kinerja, langkah pertama adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi sesuai Renstra dan PK. Kemudian, menyusun dan menetapkan sasaran dan kinerja, hasil kerja dan perilaku kerja. Selanjutnya, melakukan dialog kinerja antara atasan dengan bawahan untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan menggunakan dokumen matriks pembagian peran dan hasil atau MPPH. Terakhir, menetapkan RHK bagi pegawai jabatan administrator dan jabatan fungsional berdasarkan prioritas dan menetapkan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja. Penyusunan rencana hasil kerja pegawai. 1. Rencana hasil kerja. Penjabaran hasil berupa output. Bagi pejabat pimpinan tinggi, pimpinan unit kerja mandiri, pejabat administrasi dan pejabat fungsional terdiri atas hasil kerja utama dan dapat memuat hasil kerja tambahan. Memuat hasil kerja yang sesuai standar, kualifikasi, serta ekspektasi pimpinan. Dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai. Yang kedua, jenis hasil kerja. Hasil kerja utama, mencerminkan tingkat prioritas tinggi. Hasil kerja tambahan, mencerminkan tingkat prioritas rendah. Yang ketiga, indikator kinerja individu. Pimpinan dapat menetapkan indikator kinerja individu dan target hasil kerja pegawai, terdiri dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Yang keempat, rencana hasil kerja PPT dan pimpinan unit kerja mandiri. Ekspektasi pimpinan berupa sasaran, indikator dan target perjanjian kinerja, memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan unit kerja, instansi dan unit kerja mandiri. Ekspektasi lain dari pimpinan berupa direktif dan rencana aksi, inisiatif. Mencerminkan kualitas dan tingkat kendali berupa outcome antara, dan output kendali rendah. Yang terakhir, rencana hasil kerja pejabat administrasi dan pejabat fungsional. RHK pejabat administrasi dan pejabat fungsional memuat strategi pimpinan dalam melakukan pembagian peran dan hasil untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian peran dan hasil kerja dari pimpinan kepada bawahan dilakukan melalui mekanisme penugasan sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan. RHK pejabat administrasi dan pejabat fungsional mencerminkan kualitas dan tingkat kendali antara lain. 1. Pejabat administrator, pengawas dan fungsional ditunjuk sebagai ketua tim, sebutan lain, peran dan hasil mencerminkan output kendali sedang. 2. Pelaksana, peran dan hasil mencerminkan paling kurang output kendali tinggi. 3. Pejabat fungsional yang bukan merupakan ketua tim, peran dan hasil mencerminkan output kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Selanjutnya, identifikasi dan penjabaran indikator kinerja individu. Pada indikator kinerja individu pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri terdapat 4 poin. Poin pertama, perspektif penerima layanan. Mengukur dampak kinerja terhadap kepuasan, kebermanfaatan, dan nilai tambah bagi masyarakat atau penerima layanan. Poin kedua, perspektif proses bisnis. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses kerja utama dalam organisasi. Poin ketiga, perspektif penguatan internal. Mengukur keberhasilan upaya pengembangan kapasitas organisasi, peningkatan kompetensi SDM dan penerapan inovasi. Poin keempat, perspektif anggaran. Menilai efisiensi penggunaan anggaran dan keterkaitan antara alokasi sumber daya dengan pencapaian kinerja. Lalu, indikator kinerja jabatan administrasi dan jabatan fungsional terdapat 4 poin. 1. Kuantitas. 2. Kualitas. 3. Waktu. 4. Biaya. Dengan perencanaan kinerja yang baik, ASN tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi mampu bekerja secara terarah, terukur, dan akuntabel.